Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ariandono. Pada video kali ini, saya akan mem- saya akan belajar dan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menghubungkan eh, dua segmen menggunakan dua router, kemudian menggunakan tiga router dan empat router. Pertama-tama kita menghubungkan antar dua antar dua segmen menggunakan dua router. Ini router pertama dan yang ini router kedua. Kemudian pertama-tama kita sambungkan menggunakan kabel terlebih dahulu. Nah, sebentar. Oke, oke. Kemudian beri label terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah memiliki segmen satu di sini di sebelah kiri, kemudian terdapat segmen 2 di sebelah kanan. Nah, di atas ini eh, kita akan terbentuk segmen baru untuk menghubungkan antar dua router ini. Kita beri saja segmen 3. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri kita akan memberi namanya menggunakan eh, sebut saja 3.1. Kemudian di sebelah bentar. Kemudian di sebelah kanan kita beri nama 3.2. Ini kita labeling terlebih dahulu, kemudian baru kita konfigurasi di masing-masing port. Untuk port 0 garing 0 garing 0 sudah terdapat 1.1 itu dari isi. Kemudian yang keluar kita akan memberikan nama sesuai dengan yang tadi. Oke, kemudian begitu juga yang kanan, segmen 2 kita beri nama. Ini juga sudah ada, kemudian kita beri nama 3.2. Oke, sudah on juga. Kemudian langkah selanjutnya kita akan eh, mem- apa ya, memberikan rutenya atau mengenalkan router satu dengan router 2, router kiri dengan router kanan. Kemudian eh, ini kita isi dengan alamat atau eh, tujuan kita. Misal kita ingin mengirim sebuah video atau sebuah ping ke 2.0 atau 168 2.0 masnya 255 255 0
Bagaimana untuk dari segmen satu menuju segmen 2, kita harus dari router satu ke router 2 kita harus melalui eh, port yang bentar, satu satu enam tiga titik dua. Oke, oke. Kemudian di router kedua kita juga harus memberikan rutenya untuk ke segmen satu, karena 1.0 atau segmen pertama. Oke, add. Oke, jika sudah kita akan mencoba memberikan sebuah ping. Oke, kita beri saja ping dari segmen satu ke segmen 2 dengan cara seperti ini. 92 168 2.2. Enter. Ini masih ada yang salah berarti. Bentar. Kita coba menggunakan simulation. Kita gunakan videonya. Oke, kita coba. Jika ini sama dengan seperti ping, jadi jika sudah terkirim maka harus ada feedback atau eh, pengembalian. Maka akan berhasil jika pesan atau ping kembali ke tempat semula. Seperti ini. Sudah ada tanda checklist, berarti sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan dua segmen menggunakan dua router. Kemudian apa yang harus dilakukan jika kita menggunakan tiga router atau menambahkan satu router lagi di antara dua router yang sudah ada ini. Oke, kita kembali ke real time terlebih dahulu. Kita di sini sudah memiliki segmen baru, yaitu segmen ketiga. Eh, karena kita akan menambah sebuah, pertama-tama kita hapus dulu kabelnya. Oke, karena kita akan menambah router, kita tambahkan terlebih dahulu routernya. Oke, 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 kita tunggu saja terlebih dahulu. Karena
eh, akan terbentuk segmen baru karena kita memiliki satu router lagi. Jadi dari router satu ke router 3, sebut saja router 3, ini akan menjadi segmen baru, ini juga menjadi segmen baru. Dari router satu ke router 3 kita sebut saja akan menjadi akan yang akan menjadi router 3 yang sekarang, eh, segmen 3 yang sekarang. Kemudian dari router 3 ke router 2 akan menjadi eh, segmen baru, atau sebut saja mungkin kita sebut saja segmen keempat. Oke, di sini kita beri segmen keempat. Oke, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita labeling lagi. Kita beri nama saja dahulu agar memudahkan untuk mengotak-atiknya nanti. Oke, karena di sini sudah, karena ini segmen 3 dan ini segmen 4. Jadi eh, yang ada di sini kita beri saja nama yang berawal 3 seperti contoh. Jadi kita ganti jadi 3,3, 3.3. Kemudian yang ini menjadi, karena dia menghubungkan segmen keempat, maka kita juga ini juga harus diganti. Bentar. Ya, ini kita ganti saja menjadi 4.1 misalnya. 4.1. Oke, yang ini juga kita ganti agar tidak menyulitkan, kita ganti saja menjadi 4.2. Oke, sebelumnya kita juga perlu mengganti namanya di sini itu ya, karena yang tadi itu hanya label, jadi kita ganti penamanya juga. Oke, jadi kita ganti dulu nama routernya menjadi router 3. Kemudian gigabit 001 menjadi 192.168.4.1. Jangan lupa di on kan terlebih dahulu. Kemudian di 0 garing 0 kita beri nama 168.3.3. Oke, on kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan rute lagi melalui statik seperti yang sudah kita lakukan tadi. Hanya saja karena ada perubahan di jalurnya karena terdapat router baru lagi, jadi eh, kita harus mengurutkan rutenya, mengulang dalam
mengurutkan rutenya. Oke, kita ulang. Karena tadi harusnya langsung ke router kedua atau router yang di kanan itu 4, yang tadinya 3.2 sekarang sudah menjadi 4.2, dan di tengah-tengah sini terdapat router baru. Jadi yang kita hubungkan adalah ke router baru ini. Oke, jadi untuk ke segmen kedua kita perlu melewati eh, kita perlu melewati segmen 2 168 3.3. Oke, ini kita hapus saja. Sudah. Kemudian, nah di sini kita perlu memberikan dua rute karena dia ada di tengah. Jadi kita harus mengenalkan rute yang di tengah ini ke dia, karena dia menghubungkan dua segmen dan dua router. Jadi dia harus bisa eh, membawa sebuah pesan itu ke segmen satu ataupun segmen 2. Jadi kita harus em, menuliskan rute untuk kita harus menuliskan rute untuk ke segmen satu maupun ke segmen 2. Pertama kita akan ke segmen 2 terlebih dahulu, dari kiri ke kanan. Eh, kita untuk ke segmen 2 kita perlu melewati 4.2. Betul, 4.2 invalid subnet mask. Oke, sebentar. Oh, ini kesalahannya ternyata ada di sini. Oke, oke, sudah. Ini untuk ke segmen kedua. Kemudian kalau untuk segmen ke satu, tinggal kita ganti menjadi segmen satu. Kemudian kita arahkan ke 3.1. 3.1. Oke, sudah. Yang terakhir kita akan memberikan rute dari rute router dari router 2, dari segmen 2 ke segmen 1 kita harus melewati, yaitu 4.1. Jadi ini kita hapus saja 92 168 1.0 255 255 192 168 titik. Oke, oke. Kemudian kita coba. Oke, kita coba saja langsung. Semoga berhasil.
Sebentar. Hmm, sini sudah benar. Kita coba ulang saja. Oke, oke, sepertinya memang harus diulang-ulang ya. Tadi kita stop di sini, kemudian kita sudah bisa sampai di sini. Kita coba lagi. Oke, ini udah bisa. Oke, biasanya mungkin akan terhenti di router ini. Oh tidak, berarti sudah berhasil. Oke, oke. Kita sudah berhasil menghubungkan dua segmen menggunakan 3 router. Kemudian kita akan mencoba menggunakan satu router tambahan lagi. Oke, kita kembali ke real time terlebih dahulu. Oke, ini bentar. Nah, ini kita hapus saja. Hapus. Kemudian oke, oke, kita akan menambahkan satu router lagi. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Karena di sini kita memiliki router baru lagi yang ini berarti kita akan memiliki eh, sebuah segmen baru lagi. Jadi kita akan membuat segmen baru lagi. Di sini kita sudah memiliki segmen 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan membuat segmen kelima. Jadi nanti akan kita rubah lagi ini namanya. Oke, pertama-tama kita harus memberi label, tidak harus sih, cuman agar memudahkan kita saja dalam nah, memudahkan kita saja dalam mengerjakannya. Uh, Oke. Di sini kita memiliki segmen keempat, jadi 4 titik ini kita ganti saja menjadi 5 terlebih dahulu karena nantinya kita akan menjadikan
segmen ini adalah segmen kelima. Kita beri kita beri label dulu agar tidak lupa. Oke, di sini ini adalah segmen kelima. Oke, kita akan beri ganti ini menjadi 4.2. Oke, dan ini menjadi 5.1. Oke, oke, kita akan kita akan memberi namanya terlebih dahulu. Biar cepat. Oke, oke, kita on kan. Oke, ini juga kita ganti. Tadi belum diganti. Oke, 2.2. Oke, ini sudah on semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah eh, merubah statiknya lagi karena ada eh, beberapa yang kita rubah ya tadi, IP-nya. Jadi kita harus statik ulang. Contohnya seperti yang ini menuju ke segmen 1 tetap karena emang tidak dirubah. Kemudian menuju segmen 2 dari router eh, dari router 3 menuju router keempat. Oh, ini masih router 3 ya. Kita rubah habis ini, dari router 3 menuju router ke segmen 2 melalui router 3, melalui router 4, kita melalui 4.2. 4.2 berarti benar-benar tidak perlu dirubah. Berarti yang kita rubah adalah di segmen kelimanya saja. Oke, kita ganti dulu jadi router keempat. Oke, nah di sini kita harus eh, memberikan rute baru lagi karena memang ini belum kita berikan rute. Jadi untuk pertama kita ke segmen 2 terlebih dahulu saja. Segmen 2 segmen 2 menggunakan sebentar, segmen 2 itu dari sini berarti 5.2 ya. Titik 5.2. Oke, kemudian untuk ke segmen 1 kita melalui 4.1. Oke, sudah.
Bentar. Oke, kita sudah memberikan rute di router keempat. Kemudian di sini kita harus rubah juga karena memang ini dirubah. Jadi kita untuk menuju segmen 1 kita melalui satu. Oke, sudah. Harusnya ini berhasil ya jika kita lakukan simulasi mungkin, tapi memang harus beberapa kali percobaan seperti tadi karena ada beberapa penyesuaian dari sistemnya memang seperti itu. Ini kita coba saja. Oke, kita kembali ke real time terlebih dahulu. Kita coba lagi. Oke. Oke, masih terhenti di router keempat. Kita coba lagi dari yang eh, sebelumnya memang seperti itu ya. Jadi kadang memang harus menunggu ya. Ini sudah berhasil. Oke. 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 Ya, kita juga sudah berhasil menghubungkan dua segmen menggunakan 4 rute. Jadi untuk sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.